Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Muda Sangsaka Muhammad NPP 340113 kelas I3 akan membacakan pidato tentang pengaruh kecerdasan buatan pada dunia kerja. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk melihat kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan yang signifikan ke dunia kerja. Dengan teknologi yang pesat, tampak kita rasakan di berbagai sektor industri telah dipengaruhi oleh laporan-laporan yang menunjukkan bahwa AI mempengaruhi kita secara kerja dalam bentuk pekerjaan itu sendiri maupun dalam hal yang lain. Yang pertama, pada bidang otomatisasi dan pergeseran pekerjaan. Pertama-tama kita bahas ini karena pada otomatisasi berbagai pekerjaan telah dilakukan oleh AI. AI memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas yang berulang secara rutin dan secara lebih efisien dibanding manusia. Dalam sektor manufaktur sendiri, robot-robot dilengkapi dengan kecerdasan buatan, menggantikan peran pekerja, baik menggantikan dalam membentuk perakitan produk dan hanya sekedar untuk efisiensi. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, sekitar 50% dari seluruh pekerjaan yang ada dapat dioptimalisasi oleh teknologi yang ada, khususnya pekerjaan yang bersifat manual dan administratif. Misalnya, industri logistik. AI telah diterapkan untuk mengoptimalkan rute, pengelolaan inventaris, baik mengontrol armada kendaraan awak, dan menunjukkan betapa besar potensi AI dalam meningkatkan efisiensi operasional. Namun, otomatisasi ini juga membawa tantangan bagi para pekerja, terutama pada pekerja sektor-sektor yang mudah terotomatisasi. Seperti pada World Economic Forum diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 sekitar 85 juta pekerja akan digantikan oleh AI. Tetapi di sisi lain, 97 juta pekerja yang baru akan tercipta. Namun di bidang teknologi, informasi, ilmu data, dan inovasi. Yang kedua, AI juga sebagai alat kolaboratif. Selain menggantikan beberapa pekerjaan, AI juga berkembang menjadi alat yang membantu kita dalam bekerja lebih cerdas dan lebih efisien. Dalam kasus AI tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan, sebagai kolaboratif, sebagai pendukung dan juga bisa menjadi pendukung pekerjaan itu sendiri. Untuk mendiagnosa penyakit yang lebih akurat dengan algoritma yang digunakan oleh AI, juga mungkin diagnosa dini yang belum diketahui oleh manusia. Di sektor keuangan, AI juga dapat mengelola data dengan jumlah yang besar untuk mendukung mengambil keputusan yang strategis. Seperti contoh, robot advisor yang dilengkapi dengan AI memberikan saran inventaris berdasar analisis pasar secara real time, membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Ya, kita perhatikan kata efisien. AI juga membantu industri dalam mengoptimalisasi proses bisnis yang digunakan untuk memprediksi tren yang memberikan rekomendasi produk kepada konsumen berdasarkan pada pola pembelian. Dengan kata lain, kecerdasan buatan membantu manusia meningkatkan kapabilitas mereka itu sendiri. Kemungkinan kerja akan lebih cepat dan lebih efisien, sementara AI akan membantu untuk menganalisis yang lebih cepat dan komprehensifnya. Baik, yang ketiga juga mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan pada era ini. Seiring berkembangnya zaman, keterampilan dibutuhkan tenaga kerja juga mengalami perubahan. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan keterampilan dasar memerlukan kemampuan yang lebih teknis serta kompleks seperti pemrograman, analisis data, pemahaman algoritma AI. Selain itu, pekerjaan ini juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. Laporan dari World Economic Forum menyebutkan pada tahun 2025, keterampilan pemikiran kritis, analisa, dan kreativitas, kecerdasan emosional akan menjadi semakin penting, akan menjadi konkret atau utama dibahas. Oleh karena itu, meskipun AI mengambil alih banyak pekerjaan yang repetitif atau secara ini berulang, kita juga memiliki kesempatan untuk keterampilan yang seperti kreativitas, analisis, dan kecerdasan emosi dalam bekerja. Selain itu, keterampilan teknis, pendidikan, dan pelatihan juga diperbarui melalui mempersiapkan generasi mendatang agar menghadapi tantangan di era AI ini. Pelatihan ulang atau reclassing dan peningkatan keterampilan atau upskilling
mendapatkan hal yang sangat penting. Program ini perlu diimplementasikan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dapat berkontribusi dalam industri-industri yang semakin didorong oleh inovasi teknologi. Tantangan sosial dan ekonomi. Namun di balik potensi AI ini, ada tantangan sosial yang tidak bisa kita abaikan. Salah satunya adalah dengan adanya kesenjangan antara pekerja yang memiliki keterampilan teknologi yang tinggi dengan yang tidak. Pergeseran pekerjaan akibat otomatisasi ini menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar, terutama pada mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rentang terhadap otomatisasi. Laporan dari Oxford Economy yang diperkirakan bahwa setiap robot diinstal di wilayah dapat mengganti hingga 1,6 pekerja. Nah, bila menciptakan dampak yang besar, terutama di negara-negara yang berkembang yang masih dinominasi manual atau kurangnya kemampuan untuk teknologi yang lebih advance. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan harus diimplementasikan. Karena untuk mengurangi dampak negatif dari pergeseran ini. Selain itu, ada masalah juga terkait etika dalam penggunaan AI, terutama dalam privasi data. AI membutuhkan data yang sejumlah besar, berfungsi baik untuk pengelolaan data maupun regulasi. Nah, kita memerlukan regulasi yang jelas untuk mengatur tentang penggunaan AI itu sendiri. Sebagai penutup, kecerdasan buatan merupakan peluang besar untuk masyarakat kita untuk lebih mengefisiensi, memajukan produktivitas di berbagai sektor. Namun, kita harus juga menimbulkan hal yang kreatif dari diri kita itu sendiri, serta mengatur dalam bentuk kebijakan sosial maupun etika dalam penggunaan teknologi. Masa depan dunia kerja ditentukan oleh bagaimana kita merespon perkembangan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.